kita sampai hari kita ini, sehari ini, hari kita di mana hidup di akhir zaman ini, proses belajar mengajar itu masih berjalan terus seperti yang kita lakukan ini. Jadi nggak ada lagi cerita katanya agama begini, katanya nggak ada. Ceritanya harus apa katanya Allah, apa kata Rasulullah SAW. Nah kemudian juga para nabi itu wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Tidak juga pernah menyuruh umatnya, kaumnya untuk menjadikan malaikat dan para nabi Tuhan yang disembah. Arbab. Jamak di Rabbun. Rabbun arbab. Jamaknya. Dan nggak mungkin lah ya, orang mereka mengajak kepada keimanan, kepada tauhid, ya kan? Menyembah Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak mungkin. Maka Allah pertanyakan, aya'murkum bil kufri ba'da id antum. Apa mungkin Nabi itu menyuruh kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman, setelah kalian masuk Islam? Nggak mungkin. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, para peserta tadabbur rahmati Allah, paham-paham keliru, penyimpang, persepsi-persepsi yang keliru dan menyimpang itu dibangun sendiri oleh Yahudi dan Nasrani tanpa dasar, tanpa ada penjelasan dari Allah Ta'ala. Dan mereka memang tidak mau terang-terangan menolak Alkitab sebagian dan beriman pada sebagian. Itu nggak benar. Sebagiannya itu, sebagian besarnya pula yang ditolak. Itu yang mereka karang-karang melalui lidah mereka, melalui tulisan mereka. Ya. Pada sederhana jalan pikirannya kan. Seorang manusia yang diberi Allah Alkitab, hikmah, kenabian, nggak mungkinlah dia mengajak manusia untuk menyembah dia, ya kan, menjadikan dia sebagai Tuhan. Dan sebaliknya yang pantas mereka lakukan adalah mengajak manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah. Ya. Dan tidak pantas bagi mereka mengklaim ada Tuhan selain Allah, baik itu malaikat maupun para nabi. Karena itu sama saja mengajak manusia kepada kekufuran setelah mereka masuk Islam. Oleh karena itu Allah ceritakan kepada kita ayat berikutnya bagaimana Allah mengambil sumpah atau janji kuat terhadap para nabi. Nabi-nabi terdahulu. Ya. Cuman caranya kita nggak tahu. Dia mengatakan ketika masih dalam rahim, roh, segala macam. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Dan ingat ketika Allah mengambil janji kepada nabi-nabi, seluruh nabi. Lama ataitukum min kitab. Ketika saya berikan pada kalian kitab, kata Allah, wa hikmah dan hikmah, nanti akan ada rasul, sumaja'akum rasulun, seorang rasul, itu Muhammad SAW, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan kitab-kitab yang diberikan pada kalian. Jadi Allah jauh-jauh hari sudah menjelaskan kepada para nabinya bahwa akan ada nanti setelah kalian ini penutup dari segala rasul, dari segala nabi. Yang nabi itu membenarkan agama kalian, membenarkan ajaran kalian, tidak akan pernah bentrok dengan ajaran kalian. Oleh karena itu kalian la tu'minun nabi, kalian harus beriman kepadanya. Wala tansurunnah, kalau kalian hidup harus menolongnya. Apa kata mereka? Qala aqrartum. Qala, lalu Allah berkata, aqrartum, apa kalian mau berikrar? Wa aqadtum ala dzalikum isri, mau berpegang teguh kepada ikrar itu? Qalu aqrarna. Mereka mengatakan, iya, kami mengakui itu. Lalu Allah katakan, qala fashhadu, maka saksikan oleh kalian. Wa ana ma'akum minasyahidin. Saya bersama kalian menjadi orang-orang bersaksi, kata Allah, terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi komitmen para nabi itu sama. Sejak dari nabi pertama sampai nabi terakhir sama. Komitmen mentauhidkan Allah SWT. Dan itu dikuatkan oleh Allah Ta'ala bahwa itu ya, tidak akan pernah berbeda antara seorang nabi dengan nabi yang lain.
dengan Nabi Muhammad SAW terkait ajarannya. Nah, para nabi aja Allah ajak berkomitmen seperti itu. Seharusnya umatnya harus lebih komitmen lagi. Tapi apa yang terjadi? Umatnya mengarang-arang. Ya. Umatnya mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dibilanglah Isa itu anak Allah. Ya. Dibilanglah Isa minta mereka menyembah Allah. Padahal menyembah dirinya dan Allah. Tidak ada. Itu hanya karang-karangan mereka. Nah, silakan kata Allah. Bagi yang mau komitmen dengan ini atau tidak, faman tawalla ba'da dzalika, siapa yang berpaling setelah komitmen itu, setelah ikrar itu tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan, tidak sesuai dengan komitmen, tidak terbukti, ya, faulaika humul fasiqun. Mereka dianggap Allah orang-orang yang fasik. Hatta Nabi sekalipun. Jadi kalau ada Nabi tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, itu dianggap Allah orang fasik. Terkait dengan tauhid. Mentauhidkan Allah. Nah, oleh karena itu sinilah kita tahu bahwa agama para nabi itu sama. Sejak dari Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mempertanyakan, apa ghaira dinillah yabghun? Apakah selain agama Allah yang kalian inginkan? Coba lihat. Selain Islam, inna dina indallahi Islam. Apakah masih kalian ingin mempunyai agama lain selain dari Islam? Walahu aslaman fis samawati wal ardi ta'wa wa kara. Dan kepada Allah tunduk, taat, menyerah siapa saja di langit dan di bumi secara taat maupun secara terpaksa. Masa kita manusia berakal, umat Nabi SAW, umat di akhir zaman, tidak menggunakan akal kita? Ya. Jelas-jelas logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, afa ghaira dinillah yabghun. Apa kalian masih ingin selain agama Allah? Sedangkan kepada agama Allah, kepada Allah itu tunduk semua apa yang langit dan di bumi. Terpaksa maupun tidak terpaksa. Ya. Jadi akan menjadi manusia yang naif kita, manusia yang kerdil, manusia yang dungu, manusia yang bodoh, manusia yang ya blow on gitu. Kalau kita masih mencari agama ya, dalam kehidupan ini selain dari Islam. Karena hanya Islam yang Allah terima. Agama para nabi sebelumnya Islam. Ya. Oh, ada agama Yahudi Nasrani itu karang-karangan mereka. Yahudi dikarang setelah Nabi Musa meninggal, wafat, Nabi Isa, Kristen dikarang setelah Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit. Lihatlah alam di sekitar kita, di bumi dan di langit. Semua tunduk kepada sistem Allah. Matahari, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ya, tidak akan pernah matahari bisa mendahului bulan. Kemudian begitu juga tidak akan pernah siang mendahului malam karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap planet itu berjalan di poros masing-masing Allah sudah tentukan. Masa kita kalah dengan planet-planet, dengan makhluk-makhluk lain, hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua tunduk kepada Allah dan tasbih kepada Allah, mengikuti sistem Allah. Dan kita, apa alasannya untuk tidak ikut aturan Allah? Coba lihat, apa alasan? Oh, karena kita pintar, kepintarannya dari mana? Dari Allah juga. Karena kita punya akal, akal kita dari mana? Dari Allah Ta'ala. Karena kita bisa merekayasa bumi ini menjadi sebuah bumi yang maju dengan transportasinya, dengan telekomunikasinya. Yaitu semua dari Allah Ta'ala. Kalau Allah buat kita gila, nggak berakal, semua bisa aja. Itu Allah tutup ilmu-ilmu itu. Tapi nggak Allah buka ilmu itu. Sanurihim ayatina fil afaq. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan terus ayat-ayat kami di jagat raya dan dalam dirimu sendiri sampai mereka yakin Quran sebuah kebenaran. Jadi kalau ada orang belajar saintifik, belajar teknologi, belajar ilmu apa saja, tidak menambah keyakinan atau membuat dia yakin pada Al-Quran, berarti itu adalah ilmu yang sia-sia. Karena ilmu yang benar adalah yang
mengajak kepada kebenaran Al-Quran. Karena dari kebenaran Al-Quran itu nanti kita akan ketahui kebenaran Islam, kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kalau ada yang bertanya silakan. Maaf nih, suara saya belum balik juga, udah hampir sebulan. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, sebelum pertanyaan saya akan membacakan testimoni tadabbur pada bulan ini. Ya. Testimoni tadabbur kali ini berasal dari Ibu Puji dimenangkan oleh Puji Astuti, Ibu Puji Astuti peserta gelombang 6 sahabat kontaki terbaik periode Januari 2022, asal Cibubur, Jakarta Timur. Ya. Qadarullah, beberapa waktu yang lalu saya mengalami keguguran. Saya sempat marah dan kecewa, akan tetapi saya kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 214 dan 216. Khususnya pada ayat yang berbunyi, ayat 211, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Setelah mentadaburkan kedua ayat itu, saya pun berusaha ridho, inilah ketetapan dan takdir terbaik dari Allah. Semoga kejadian ini bisa menjadi penggugur dosa bagi saya dan suami. Amin. Masya Allah. Mantap dah. Itulah ya, kita tadabbur itu memang beda ya dari ngaji-ngaji biasa ya. Tafsir, baca biasa. Tadabbur itu kita berupaya menghayati dan memahami ayat per ayat yang kita baca. Kemudian kita kiaskan dengan kehidupan ini. Itu kita terapkan dengan teori kehidupan ini. Peristiwa kehidupan ini. Nanti kita akan menemukan sendiri. Nanti kita akan dapat sendiri bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Jadi saya ingatkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau tulis di chat. Ini saya bacakan pertanyaan dari beberapa pekan lalu ya, Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Henry Antini, peserta YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya masalah dengan putri saya hingga usianya yang sekarang belum jadi mendapatkan calon suami. Bagaimana Ustadz yang harus saya lakukan sesuai doa Nabi Zakaria? Baik. Nabi Zakaria doanya minta anak, bukan minta calon suami, bukan minta pasangan ya. Kok ini kan belum dapat pasangan gitu ya? Iya kan? Belum dapat pasangan kan? Tapi ya sama aja lah. Jadi gini, kita harus meyakini ya, apapun di alam semesta ini, termasuk dalam diri kita, tidak akan bisa terjadi apapun kecuali atas izin Allah. Maka Allah katakan dalam surat Asy-Syura, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berikan ya, kepada orang yang kehendakinya perempuan ataupun laki-laki. Itu Allah menentukan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau mereka diberikan Allah pasang-pasangan, laki dan perempuan, laki dan perempuan. Au yaj'alahum ya aqima, atau jadikan dia bandul, bisa aja. Terus kita ketahui itu prinsip tuh, bahwa kita punya anak tidak punya anak itu Allah yang menentukan. Nah kemudian bagaimana kalau seandainya kita ditakdir Allah belum punya anak, sedang kita ingin punya anak, ya minta kepadanya. Kenapa? Farzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rezeki ya Allah, Engkau maha pemberi rezeki. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah maha pemberi rezeki dan maha kuat perencanaan. Jadi kita harus berdoa memang, minta. Ya, itu penting itu. Lihat soal kabul tidak kabul terserah Allah.
Tugas kita berdoa. Doa itu ibadah. Doa itu mukjizat, bisa merubah yang keras jadi lunak, merubah yang halus, yang jauh menjadi dekat, dan bahkan yang nggak ada menjadi ada. Kayak doa Nabi Zakaria kan, minta anak, dia dalam keadaan tua, kemudian istrinya tua bangka dan mandul pula lagi, minta anak, jadi kalau Allah kabulkan. Jadi jangan diuruskan, jangan dipikirin soal kabulnya Allah ya. Pikirin saja soal kita berdoa. Udah benar nggak doa kita? Ya, udah sesuai dengan sunnah nggak doa kita? Sunnah Rasul Sallam itu berdoa yang baik-baik, jangan buruk-buruk. Doa untuk kebaikan dunia akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kedua ya, banyak berdoa. Nah, yang ketiga, lakukan faktor-faktor lain yang mendukung, yang bisa menjadi sebab Allah kabulkan permintaan kita itu. Pertama, jangan makan yang halal, yang haram. Itu penting ya. Kalau kita makan yang haram, termasuk penghambat doa kita tidak dikabulkan. Terus yang kedua, pahami bahwa doa itu ya bisa Allah kabulkan, bisa tidak. Bisa Allah kabulkan seperti apa yang kita minta, bisa tidak Allah kabulkan, tapi Allah jadikan dia sebagai amal ibadah kita yang dibawa nanti ke akhirat. Kemudian bisa juga Allah tidak kabulkan, tapi Allah jadikan itu sebagai kompensasi, Allah hindarkan kita dari musibah. Kan sama juga kan. Rasulullah begitu. Kemudian lakukan amal-amal lain seperti banyak bersedekah, ya, banyak beristighfar, ya, hindari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Ta'ala, ya kan. Perbanyak perbuatan-perbuatan yang disukai Allah Ta'ala, apakah itu yang wajib, apakah itu yang sunnah. Jadi begitu. Kembali lagi, ya, tugas kita berdoa dan berikhtiar aja. Hasilnya jangan paksa-paksa, Allah yang menentukan. Nah, jadi ya, insya Allah ya, kita juga ikut mendoakan semoga anak ibu segera dapat jodoh insya Allah. Tapi itu kan doa kita. Dan ibu dan anak ibu juga harus berdoa. Harus banyak istighfar, harus banyak sedekah. Ya, bahwa Allah kabul atau tidak, ya itu terserah Allah. Yang penting poinnya kita sudah dapat. Karena doa wal ibadah. Doa itu ibadah sendiri. Dan doa itu sebuah keharusan yang harus kita sampaikan kepada Allah. Sebagai bukti, hanya Allah yang bisa mengabulkan semua permintaan kita. Hanya Allah yang bisa beri kita nikmat dan rahmat dan keberkahan. Selain itu tidak ada. Ini adalah inti dari ajaran tauhid kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah ya, dengan demikian biarkan Allah yang akan menentukan jawaban mana yang terbaik untuk kita. Kita tetap konsisten dan taat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Wallahu ta'ala alam. Syukron Ustaz. Wa'afwan. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nisa asal Ciledug. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Terkait dengan ayat 78 surat Ali Imran. Apakah jika kita berusaha dengan menggunakan nama Allah ataupun Rasulullah bisa mengeluarkan kita dari Islam atau kufur Ustaz? Syukron. Apa pertanyaannya apa? Jika kita berdusta menggunakan nama Allah ataupun Rasulullah. Ya. Jika berdusta dengan menggunakan nama Allah atau nama Rasulullah, itu namanya kebohongan besar. Kebohongan besar. Ya. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus sehingga sampai kepada tingkat memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya, itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Tapi katakanlah kita teledor sekali, 2 kali ya, tapi tidak dengan niat memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya, insya Allah tidak. Tapi itu dosa besar, harus istighfar. Bayangkan ya, mungkin untuk meyakinkan orang, kita pakai nama Allah. Apalagi untuk menipu orang, kita pakai Rasulullah. Itu kan sebuah kebohongan namanya itu. Iftira'an Allahil kadhib namanya. Itu yaftaru Allahil kadhib.
sebuah reka-rekaan kebohongan yang Allah sangat tidak suka. Itu termasuk dosa-dosa yang besar sekali di sisi Allah SWT. Tapi kalau berulang-ulang meyakini udah sampai kepada tingkat memperolok-olokkan agama Allah, memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya, nah itu bisa seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Dan ketika itu dia harus bertaubat dan bersyahadat kembali agar dia tidak terus-menerus dalam kekufuran dan dikhawatirkan kalau dia mati nanti mati dalam kekufuran. Dan itu ada ayatnya, innalladzina amanu summa kafaru summa zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam. Orang-orang yang melakukan satu tindakan kekufuran, orang yang beriman melakukan tindakan kekufuran, lalu beriman balik lagi, lalu kufur lagi. Nah, kalau begitu Allah nggak mau. Makanya hati-hati ya. Sekali taubat, lakukan taubat nasuha. Alladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubatan nasuha taubatan yang benar dengan memenuhi persyaratan. Di antara menyesali apa yang dilakukan, bertekad untuk tidak mengulang kembali, kemudian melipat gandakan amal soleh, dibuktikan bahwa kita itu serius bertobatnya kepada Allah SWT. Kemudian terkait dengan manusia harus minta halal, minta dihalalkan. Apakah itu riba, apakah itu mencuri harta manusia, ya harus dibalikin dan minta dihalalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, mungkin yang raisin bisa monggo untuk open mic langsung. Baik, terima kasih Akhi Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi dari Sidoarjo Ustadz. Masya Allah, jauh kali ya Sidoarjo. Mohon tanggapannya mengenai adanya himbauan yang menyatakan bahwa dalam membangun keharmonisan hubungan antar umat beragama, maka hendaknya yang dikedepankan adalah nilai-nilai agama yang bersifat humanis universal. Dalam tinjauan Islam sendiri, sebenarnya yang harus dikedepankan ketika kita berhubungan dengan agama lain itu apa ya Ustadz ya? Kan itu pertanyaan yang mohon tanggapannya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua Ustadz, pertanyaan saya, mohon sedikit penjelasannya Ustadz mungkin terkait asbabun nuzul turunnya surat Ali Imran dan juga faidah yang bisa dipetik dari surat Ali Imran sendiri Ustadz. Mungkin nanti bisa jadi tadabbur kita seperti itu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua itu saya perlu lihat kitab tafsir ya, karena nggak ingat semua. Surah Al-Imran kan banyak kan, ada. Mungkin sedikit Ustaz. Hah? Mungkin sedikit aja, nggak harus semua. Iya, ada surat akhir surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi, sebab nuzulnya yaitu ketika Nabi SAW dibangun, kan biasa kan Bilal kan membangunkan Rasulullah SAW, tapi ketika waktu itu sebelum salat subuh ya, waktu itu Bilal lihat Rasulullah udah bangun dan menangis. Ditanya Bilal, kenapa ya Rasulullah? Dibilang barusan saja itu kan pada saya ayat yang sangat rugi sekali umatku atau manusia kalau tidak memahami dan menghayatinya. Itu ayat inna fi khalqis samawati wal ardi. Ayat yang luar biasa kan sampai akhir surat itu kan. Itu yang ingat saya kan. Yang ini kan tidak semua ayat itu ada asbabun nuzul ya. Itu juga harus dipahami juga. Tidak semua ayat itu ada asbabun nuzul. Iya. Banyak sekali ayat itu yang tanpa ada asbabun nuzulnya. Oh, iya Ustaz. Terus terkait dengan tadi himbauan humanis. Emang Islam nggak humanis apa? Ini kan program orang kafir ini. Program deislamisasi. Untuk mendangkalkan Islam dalam diri umat Islam. Ya, dirancang oleh Barat, Amerika, Yahudi, Nasrani, Eropa. Nggak henti-hentinya mereka menyerang Islam itu. Sekarang Islam itu sudah bertekuk lutut di bawah telapak kaki mereka. Masih kurang apa lagi? Negeri Islam sudah pecah-pecah. Syariat Islam sudah disingkirkan. Palestina sudah diserahkan ke Yahudi.
Umat Islam dibantai di mana-mana. Amerika baru nyerah bantai umat Islam itu setelah kalah dari Talibannya aja baru. Ya kan? Ini kurang apa lagi? Sekarang apa yang tersisa di umat Islam itu yang mereka kikis habis. Sudah namanya Ghazul Fikri. Ada itu paham moderasi beragama. Jadi agama Islam itu harus agama yang moderat. Maksudnya kita agama yang menyenangkan orang kafir. Mana ada agama Islam itu menyenangkan orang kafir? Kalau agama Islam itu menyenangkan orang kafir, Rasulullah tidak akan diusir dari Mekah. 40 tahun hidup sebagai seorang yang hebat, seorang yang track record yang luar biasa, al-amin, al-sadiq, al-masduq. Tapi tetap aja setelah Rasulullah ajak mereka mentauhidkan Allah. Karena inti persoalan manusia dengan umat Islam itu inti persoalan tauhid itu. Bangsa lain, umat lain, Nasrani, Yahudi, Nasrani nggak mau diajak bertauhid. Jadi cari-cari akal-akalan. Dibilang umat Islam tidak humanis. Islam tidak humanis. Yang nggak humanis itu ya kalian, orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin, India, munuhin orang Islam. Buka mata kita, agar kita nggak tertipu oleh mereka. Lihat ayat-ayat Allah menjelaskan makar-makar mereka. Sampai-sampai Allah katakan, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Oleh karena itu, persiapkan kekuatan oleh kalian. Liturhibu nabi Allah aduakum. Untuk bisa menggentarkan atau menteror orang musuh kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Musuh kalian itu banyak sekali kata Allah. Saya yang tahu banyak jumlahnya. Ya, itu yang harus dipahami dulu tuh ya. Mana ajaran Islam yang tidak humanis? Coba lihat. Oh, bahwa Islam pernah berperang itu karena diperangi. Orang Islam pernah melangi Belanda. Belanda tuh bilang itu radikal, yang mujahidin melawan Belanda bilang radikal. Begitu juga Taliban dibilang radikal, dibilang teroris. Tapi Amerika sendiri yang datang ke sana. Memang orang Afgan pergi ke New York memerangi Amerika. Emang orang Irak pergi ke New York memerangi Amerika. Emang orang Palestina pergi ke New York memerangi Yahudi Nasrani. Enggak kan. Semua kan mereka. Emang orang Islam pergi ke London memerangi orang Inggris. Enggak kan. Lihat. Jadi pertanyaan itu jijik saya dengarnya. Karena datang dari orang kafir itu. Dan dengar aja jijik kita. Ya, nggak ada Islam humanis. Islam itu Islam dari Allah. Pasti ada nilai humanismenya. Tapi kapan? Ketika umat injak-injak, ya nggak boleh humanis dong, lawan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi misli ma i'tada 'alaikum. Kalau ada orang menzalimi kalian, kata Allah, zalimi, lawan mereka. Kezaliman itu sesuai, tapi jangan berlebihan. Setimpal dengan kezaliman mereka. Waqatiluhum, perangi mereka. Kenapa? Karena mereka merangi kalian. Bahkan di bulan-bulan haram yang Allah larang berperang, di Masjidil Haram yang Allah larang perang, umat Islam tidak luput dari serang mereka. Maka Allah katakan, serangi mereka seperti mereka menyerang kalian. Ya. Fa in intahau, kalau mereka sudah berhenti tidak menyerang lagi, berhenti kalian menyerang mereka. Nah, jadi sekarang umat Islam itu diposisikan terus di posisi yang tertuduh, yang salah. Islam diposisikan di posisi tertuduh yang salah. Ya. Katakanlah di Indonesia umpamanya, kalau kita bergaul, saya tinggal di sebuah komplek nih, ya, 1000 rumahnya, hampir 1000 rumahnya. Orang Muslim cuma 1-2 doang. 1-2 doang. Kalau seandainya dia nggak aman, udah kita usir lah itu. Kalau kita nggak humanis, ya kan? Ini Islam ini negara mayoritas, Indonesia ini negara Islam mayoritas. Kemudian juga yang mendirikan negara Indonesia ini orang-orang Muslim, tokoh-tokoh kita, ulama, kiai, ya, santri, ya, memerdekakan negeri ini, membela negeri ini, ya, tentara, katakan tentara yang sekarang lahir dari umat Islam, ya, lahir dari umat Islam. Sekarang mereka mulak balik kita masalah. Sampai kemarin tuh kasus yang di Jakarta Utara mati itu kan, si orang Cina, rumah Cina itu kan, kata Alisani kelaparan. Bisa-bisa aja Kompas bilang, tuh katanya orang Islam. Padahal dia tahu memberi makan tetangga itu lebih baik dari menunaikan haji. Ya, haji yang disalahkan, umat Islam disalahkan. Tahu nggak ente? Mereka tuh orang kaya ternyata saja dicek oleh polisi. Orang kaya mati yang nggak tahu kenapa, mati miskin. Mungkin pelit kali, nggak mau makan, duit banyak. Rumah besar, rumahnya miliaran nilainya, rumah dia. Itu kok Islamnya dibawa-bawa? Ya, jijik saya dengar, jijik.
seharusnya kita ketemu dengan orang-orang yang mencetuskannya itu. Saya ingin ketemu itu. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya biarin aja lah mereka menggonggong, anjing-anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Islam akan berlalu bersama kita atau bukan bersama kita. Islam akan menang di akhir zaman ini. Lihat khutbah-khutbah saya di pesantren di YouTube pesantren 19. Cari pesantren 19. Hari ini saya juga masih berkhutbah bahwa dunia ini akan dilanda krisis karena begini. Kecuali umat Islam insya Allah. Kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan agama mereka. Kalau tidak juga akan dilibas oleh krisis global tahun 2023 dan krisis pangan itu. Ya sikap kita udah nahan diri aja, nggak usah layanin anjing-anjing menggonggong itu. Kita kafilah Islam, kafilah iman, kafilah Rasulullah ya, akan berlalu. Nanti Allah akan menangkan Islam di akhir zaman ini. Lihat khutbah saya itu, akhirnya umat Islam akan menang. Membaca peta kemenangan umat Islam itu yang terakhir khutbah saya di YouTube pesantren 19. Ya. Jadi itu aja, kita banyak berdoa sama Allah. Nggak usah layanin. Buang-buang waktu, buang umur. Mereka yang ngasih PR terus kepada kita. Ya kan? Padahal mereka nggak sadar tinggal di negeri kita. Dan mereka itu corong-corong. Ya. Seperti Menteri Agama itu corong-corong mereka yang dibayar. Ya. Terkenal lah dia itu sebagai satpam gereja. Lihat nanti malam 25 Desember, 1 Januari. Mereka jaga gereja. Karena ada isu-isu akan diserang orang Islam. Ngawur. Kapan orang Islam boleh menyerang? Orang dalam keadaan aman itu nggak boleh diserang. Dalam keadaan perang aja, orang tua, wanita, anak-anak, orang berlindung di rumah ibadah mereka, nggak boleh diserang. Hanya tentara yang menyerang umat Islam saja boleh diserang. Itu persatuan menyerang Islam. Masa orang lagi ibadah kita serang? Kalau ada yang melakukan itu, dua kemungkinan. Pertama, dia bodoh, tidak tahu Islam. Bodoh, tidak tahu Islam. Bodoh, tidak tahu Islam. Yang kedua, dia diperalat oleh intel. Ya, diperalat oleh pihak lain untuk melakukan itu atas nama Islam. Seperti gereja di Surabaya itu kan pakai sorban, naik motor, suami istri, suami jilbab, di karang-karang lah. Karang-karang itu rekayasa, itu orang direkayasa. Dua kemungkinan itu aja. Orang bodoh, orang tolol, orang dungu. Kedua orang yang mau direkayasa. Ya, untuk menjatuhkan. Tapi ingat, Islam ini milik Allah. Inna dina Allah Islam. Allah Maha Kuasa. Menjaga agamanya. Menjaga nabinya. Menjaga orang-orang beriman kepadanya. Belum pernah Allah kalah dalam sejarah umat manusia. Nabi Nuh alaihissalam. Sampai hari ini apakah oleh Namrud. Apa oleh kaum Lut. Apa itu oleh Fir'aun. Apa itu kena Qarun. Apa kena Haman. Kena Abu Lahab. Belum pernah Allah kalah. Kita percayakan aja kepada Allah. Allah yang akan melihara agama ini insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wa barik fiik. Barakallahu Ustaz. Syukron. Afwan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya akan membacakan, saya aslinya dengan pertanyaan yang dari pekan-pekan lalu ya. Ini dari Ibu Rufaidah, asal Legoso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah keterkaitan antara ayat 72 surat Ali Imran dengan hadis yang menyatakan bahwa seseorang bisa beriman pada pagi hari namun sorenya menjadi kafir. Sebaliknya sore hari beriman, pagi menjadi kafir. Mohon dijelaskan mengenai hal ini. Beda. Ayat 72 itu menjelaskan perilaku ahlul kitab. Dia pura-pura beriman pagi, sore kafir lagi untuk memancing umat Islam. Oh iya ya, Islam tuh nggak benar ya, gitu kan. Ada orang sudah Islam masuk. Sama kan di Indonesia kan banyak tuh, seperti Saifuddin yang ngaku orang Islam, ulama, kiai macam-macam gitu kan. Habis itu dia masuk Kristen kan, sehingga dikira oh iya kok kiai bisa masuk Islam, kiai apaan? Baca Quran juga nggak beres. Itu cara mereka, taktik tipu mereka ahlul kitab. Ya. Makanya dikatakannya waqfuru akhiru kafir pada siang hari, sore harinya la'allahum yarji'un, agar orang Islam itu nanti balik lagi kepada kafir. Nah, karena tertarik. Terbalik malah. Orang akan ketawain malah. Pagi beriman dan sore kafir lagi. Berarti karena nggak paham atau karena pura-pura kan. Hadis yang mengatakan ya
badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu li aradid dunya. Itu hadisnya mengatakan tentang kondisi umat Islam di akhir zaman menghadapi fitnah pemikiran. Itu juga ada ceramah saya tentang itu, sudah. Ya, pekan lalu, kalau nggak salah 2 pekan lalu, tentang lihat di YouTube 19 apa namanya itu solusi menghadapi fitnah akhir zaman. Jadi fitnah ada 2, ada fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang kayak tadi itu, humanis lah, inilah itulah, sekuler ini, itu apa namanya fitnah syubhat. Ada fitnah syahwat, syahwat itu terkait dengan dunia, kepentingan dunia. Nah, saking dahsyatnya fitnah itu, fitnah syubhat khususnya, orang bisa pagi mukmin, sore nggak rasa udah jatuh kepada kafir. Karena begitu banyak pemikiran-pemikiran yang berseliweran di WhatsApp di media sosial yang seakan-akan semua benar, padahal adalah sebuah kebohongan. Status benar atau tidak kita standarisasi dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebaliknya, sore dia beriman, pagi udah kena baca forward yang banyak itu, kok terpikir pula dia gini. Nah, kemudian cinta dunia manusia di akhir zaman ini meningkat luar biasa. Ya, meningkat luar biasa, cinta dunia meningkat luar biasa. Sehingga mereka mudah jual agama. Ya, kita lihat hari ini, baik fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat yang mendominasi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam hari ini. Jadi hadis ini kaitannya dengan situasi berat yang dihadapi oleh kaum muslimin di akhir zaman, dan kita sudah lihat itu. Dan kita sudah lihat. Tadi saya khutbah Jumat, sedih sekali. Ya, saya masuk, pengurus sudah umumkan, sebentar lagi azan. Jamaahnya baru 10 orang, berapa orang. Coba lihat. Kemana? Nyari dunia. Ataupun jangan jalur pikirannya apa. Ya sholat Jumat boleh aja lah. Nggak sholat. Atau ntar. Benar. Setelah saya khutbah, khutbah pertama baru mulai berdatangan. Baru sepenuh. Kita kan jelaskan. Fitnah akhir zaman. Itu aja mereka nggak paham soal Jumat. Nggak paham. Padahal Jumat itu sampai-sampai Rasulullah SAW memotivasi siapa yang datang pertama diberi dengan sepahala seperti korban onta, kedua dengan korban sapi dan seterusnya. Itu kan artinya apa? Suruh Rasulullah bersegera hari Jumat itu ke masjid. Kalau sekarang waktu kan jam 12 kurang kan. Jam 11 itu harus sudah full tuh masjid. Sudah baca Quran, berzikir, yang sholat, yang ini, yang itu. Tapi faktanya enggak. Rata-rata saya lihat begitu di masjid yang saya khutbah. Ya, khutbah kedua atau sudah mau habis khutbah pertama, yang 20 menit, 25 menit itu, barulah mulai berdatangan penuh ke masjid. Ini sangat memprihatinkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini berasal dari Ibu Yuliana, asal Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah kalau kita mengucapkan kata sumpah tanpa tambahan demi Allah, tapi hanya sebagai guruan, bukan hal serius, termasuk hal yang dilarangkah, Ustaz? Syukran. Dilarang. Jadi sumpah itu tidak boleh di apa ya? Sumpah itu dalam Islam harus pakai nama Allah. Kalau nggak sumpah namanya. Dan kita dilarang memakai nama lain selain Allah. Demi pohon, demi laut, dilarang. Karena itu berlawanan dengan ajaran Islam. Sumpah dalam Islam itu ada 3. Bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallahi. Di luar itu tidak dianggap sumpah. Nah, sumpah seperti itu tidak boleh digunakan sembarangan. Seperti untuk meyakinkan orang harga barang yang kita jual sekian-sekian. Atau informasi yang kita sampaikan sekian-sekian. Kecuali memang diperlukan oleh pengadilan. Dalam mahkamah. Katakanlah kita udah lihat bulan. Demi Allah, saya melihat bulan. Ya, untuk puasa Ramadan, untuk lebaran umpamanya kan.
atau tahu kejadian perampokan atau apa, kita lihat sendiri, ya itu boleh dipakai itu. Tapi di luar itu tidak boleh. Ya, makanya jangan bermain-main dengan sumpah. Kalau sumpah itu nanti ada kafaratnya kalau kita langgar. Karena demi Allah saya tidak akan makan lagi ini mangga, tiba-tiba makan mangga. Nah, itu dibayar 10 denda 10 memberi makan 10 orang fakir miskin. Jadi jangan sembarangan gunakan sumpah. Dan sumpah itu ada aturannya dalam Islam, yaitu dengan menggunakan wallahi atau billahi wa tawallahi. Wallahu taala alam. Masya Allah, syukran Ustaz. Saya ingatkan kepada teman-teman, mungkin bagi ibu bapak yang ingin langsung bertanya bisa raise hand lalu open mic. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Ika asal Bekasi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang sajadah yang bergambar Ka'bah. Katanya tidak boleh kita pakai karena menjadikan Ka'bah di bawah kaki sejajar dengan alas walau untuk sujud. Apakah benar Ustaz? Ya, Ka'bah kan bagian dari hurumatillah ya. Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa min taqwal qulub. Ya. Jadi simbol-simbol yang dihormati Allah, Ka'bah ya kan, Hajar Aswad, Safa Marwah, Jamarat, ya, Mina, Arafah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, ya kan, itu kan ada masjid-masjid yang lain tentunya. Itu kan simbol-simbol dalam Islam yang harus dihormati. Karena menghormati simbol-simbol yang Allah buat itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dasarnya pendapat itu kali ya, bahwa Ka'bah itu sebuah lambang Allah yang atau syiar Allah min syairillah yang harus kita hormati, ya kan. Lalu kita taruh di bawah, gambar taruh di bawah. Nah, sekarang saya lihat begini. Ya. Ketika membersihkan Ka'bah, kan orang-orang naik ke atas kan, injak-injak tuh kan. Lihat setiap 9 atau awal Zulhijjah itu kan sebelum haji. Ganti kiswahnya, bajunya diganti, kan, cuci, kasih minyak wangi. Ya. Itu kan naik ke atas itu kan. Atau gimana itu? Ini injak. Atau mungkin alasannya karena perlu ya. Nah, mereka menginjak naik Ka'bah itu bukan berniat untuk menghina Ka'bah, bukan kan? Karena ingin bersihkan Ka'bah, mengganti kiswahnya itu. Nah, bisa nggak kita kiaskan itu dengan orang yang sholat? Orang yang sholat gambar Ka'bah bukan niat untuk menginjak Ka'bah, tapi ingin membayangkan ya bahwa dia menghadap kepada Ka'bah, ya kan? Dia menghadap kepada Ka'bah. Nah, oleh karena itu saya lihat tergantung kepada niat ini. Kalau dia niat menginjak, tapi yang saya lihat kan Ka'bahnya di depan kan, bukan diinjak posisinya kan. Yang posisi yang diinjak itu tidak ada gambar Ka'bahnya hanya sekecil di depan atau besar selebar sejadah itu, tapi posisi tempat sujud jatuhnya kan. Nah, kalau saya lihat di sini tergantung niat dah. Kalau niatnya ada sedikit saja untuk mengecilkan dan menghina Ka'bah, tentu itu suatu hal yang dilarang, tidak baik. Tapi kalau niat dia untuk dia mungkin lebih fokus, sholatnya lebih khusyuk, atau lebih lebih ingat pada kemana dia menghadap fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, itu ke arah Ka'bah kan. Nah, mungkin bisa diterima, tapi lebih afdol barangkali lebih baik nggak pakai gambar, karena gambar itu sendiri juga mempengaruhi khusyuk juga kan, walaupun Ka'bah mungkin bayangnya Mekah, karena bukan Allah yang dibayangin, bukan khusyuknya. Ya, lebih afdol ya, mungkin tidak pakai yang bergambar-gambar lah, bukan hanya Ka'bah saja. Mungkin bergambar daun, bergambar laut, bergambar apa-apa dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih.
Atas jawabannya. Insya Allah sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Yuliana tadi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Hairul asal Jatim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapan yang barangkali ini juga ada kaitannya dengan materi minggu ini. Bagaimana kita menyikapi orang atau oknum yang selalu lompat pagar, Ustadz? Maksudnya orang-orang yang selalu mengomentari hal-hal yang berkenaan dengan syariat Islam padahal mereka dari agama lain. Jadi gini, kalau bisa saya lihat dalam Al-Quran itu kita minta Allah suruh kita manuver kepada mereka menjelaskan kebenaran agama kita, mentauhidkan Allah, ya. Konsekuensi-konsekuensi kalau kufur kepada Allah atau menyekutukan Allah. Ya kalau kita punya kemampuan, ya kita sampaikan itu. Ya, tapi kalau kita tidak punya kemampuan, lebih baik kita diam. Ya, katakanlah dia ngomentarin soal haji, mengomentarin soal apalah semua tentang Islam mau dikomentarin. Ya, orang Cina mati juga ada kaitan pula dengan haji-haji, dia kan seperti Kompas tuh yang punya kerja. Ya kalau kita nggak punya ilmu, dia ya, berdoa terus kepada Allah agar Allah berikan dia muqallibal sabir qalbi ala dinika wa ta'atika. Yang penting kita jaga diri. Ya, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Selama kita berpegang teguh kepada hidayah, orang-orang sesat itu, orang kafir itu nggak akan bisa memberikan mudarat kepada kita. Tapi kalau kita punya kemampuan jawab. Atau minta ustadz atau ulama yang punya yakin kita bisa paham untuk menjawab agar dijawab. Ya, jadi nggak semua kita harus menjawab. Wallahu ta'ala alam. Syukran, Ustaz. Afwan. Pertanyaan. Saya ingin sampai lagi, kita sampai 24.5 ya, karena suara saya masih belum normal, masih berat untuk dikeluarkan. Baik, Ustaz. Semoga lekas sembuh, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Insya Allah. Pertanyaan dari Bapak Taufik Penajam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ayat 77 Ali Imran, bagaimana kita men-screening orang-orang yang menjual ayat dengan murah? Ya gampang aja. Bukan men-screening ya, memahami kali ya, mengetahui kali. Mungkin lebih tepatnya begitu kan. Ya. Jadi bagaimana kita mengetahui orang-orang yang menjual ayat dengan murah? Ya kita lihat aja. Jadi setiap orang ya, mengharapkan kepentingan dunia dari dia belajar dan mengajarkan agama ini, mengharap loh ya, pikirannya itu ya, itulah dia menjual. Orang-orang yang menjual dengan kepentingan dengan harga yang sedikit itu. Jadi setiap orang yang mengharap belajar agama ini atau mengajarkan agama ini untuk kepentingan dunianya, bukan dia untuk menyelamatkan diri, bukan agar dia berada dalam petunjuk, bukan bagaimana umat dia tetap berada dalam petunjuk, bukan itu motifnya. Motifnya adalah mencari kepentingan dunia dia. Kalau bahasa Al-Quran itu apa? Ma'uridu minkum min ajrin. Mencari gaji dari situ. Ya, mencari hidup dari situ. Nah itulah ciri-ciri orang yang menjual. Menjual agama ini dengan harga yang sedikit itu. Karena sedikit itu maksudnya Allah katakan ini dunia. Karena dunia ini banding akhirat sangat sedikit. Nggak ada apa-apanya. Rasulullah katakan, celupkan jarimu ke lautan. Ya, nanti akan menetes darimu, itulah dunia. Dan sisanya itulah akhirat kan. Jadi harga yang sedikit itu bukan juta, miliar, triliunan, bukan dunia ini secara keseluruhan. Dibanding dengan akhirat itu nggak ada apa-apanya, sangat sedikit. Nah itu cara kita mendeteksi atau memahaminya. Kalau men-screening ya salah kita kan. Screening pikiran orang bagaimana pula kita men-screening. Kalau soal undang oleh kita nggak undang orang itu menceramah di masjid kita, di taklim gitu. Bisa aja kan. Untuk apa mengundang orang seperti itu, karena apa? Agama ini dijadikan saja objek kepentingan dunia dia, bukan objek penyelamatan diri dan umatnya. Karena agama itu kan untuk menyelamatkan diri dan umat, bukan untuk, makanya para nabi kan tidak terima gaji dari masyarakat. Allah yang mengasih dia gaji kan. Kalau Nabi SAW itu Allah yang beri rezeki melalui ghanimah,
20% ya, rampasan perang dan sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian Pak Taufik ya. Syukron Ustaz. Baik. Mungkin sudah pukul 20.45. Mungkin bisa diakhiri Ustaz. Baik, demikian jemaah sekalian rahmatullah. Ya nanti insya Allah kalau suara saya sudah kembali normal, ya kita bisa sambung sampai jam 9. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita mencari ilmu Al-Qur'an ini. Demikian Allah mudahkan kita ke surga insya Allah. Semoga kita zaman Allah selamatkan anak cucu kita dan semoga Allah beri kita istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Kabartul majlis. Subhanallah bihamdik. Barakallah Ustaz ilmunya. Kalau khair Ustaz, barakallahu Terima kasih Pak Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Baik, saya sebagai moderator